Bagian terakhir dari sel Volta yang akan kita bahas yaitu tentang kespontanan reaksi. Jadi maksud dari kespontanan reaksi itu adalah apakah reaksi itu berlangsung atau tidak, atau reaksinya terjadi atau tidak. Jadi berlangsung atau tidaknya reaksi, berlangsung atau tidaknya reaksi. Nah, misalkan contoh Mg12 bereaksi dengan Pb, ini menghasilkan Mg dan Pb12. Mg dan Pb12. Nah, dari data ini dari reaksi ini, cara menentukan reaksi spontan atau tidaknya itu kita lihat berdasarkan urutan unsurnya pada deret volta. Jadi untuk mengetahui kespontanan reaksi kita harus lihat deret voltanya. Jadi deret volta, ini deret volta Nah, inilah deret volta. Jadi untuk mengetahui reaksi itu spontan atau tidak, itu kita bandingkan unsur-unsurnya. Jadi di sini Pb dengan Mg. Nah, di sini jadi semakin ini sebetulnya urutannya dia memanjang ini. Jadi di sini karena tidak muat lagi, kita buat bawahnya ini. Jadi sebetulnya dia memanjang. Jadi semakin ke kiri dia akan semakin teroksidasi. Nah, jadi semakin ke kanan dia akan mengalami reduksi. Jadi dia semakin ke kanan dia akan semakin tereduksi. Nah, jadi kita bandingkan antara Mg dengan Pb. Mg di sini, dia di sini letaknya Mg. Kemudian Pb di sini, Pb ini. Nah, jadi Mg ini karena dia terletak di sebelah kiri dari Pb, maka dia mengalami reaksi oksidasi. Jadi dia oksidasi. Kemudian Pb dia mengalami reduksi karena dia semakin di kanannya Mg kan. Jadi yang Mg harusnya dia mengalami reaksi oksidasi, kemudian Pb dia harusnya mengalami reaksi reduksi. Nah, ini dia. Kemudian baru kita lihat dari reaksinya. Di sini reaksinya Mg12. Di sini berarti bilangan oksidasi Mg-nya adalah positif 2. Di sini Pb-nya 0. Di sini Mg karena dia atom bebas maka 0 sini biloknya. Di sini Pb-nya bilangan oksidasinya adalah positif 2. Nah, kita lihat di sini dari reaksinya ini Mg di sini mengalami reaksi reduksi
Sementara Pb mengalami reaksi oksidasi. Mg mengalami reduksi di sini. Sementara Pb mengalami reaksi oksidasi karena dia mengalami kenaikan bilox. Ini reduksi karena dia mengalami penurunan bilox. Nah, berarti apakah reaksi ini spontan atau tidak? Kita bandingkan dengan direct voltanya. Di direct volta harusnya Mg itu mengalami reaksi oksidasi. Nah, di sini dia mengalami reaksi reduksi di persamaan reaksinya. Berarti reaksi ini tidak spontan. Jadi reaksi ini tidak spontan. Jadi reaksinya tidak spontan. Tidak spontan atau tidak terjadi atau tidak berlangsung. Tidak spontan atau tidak berlangsung. Kenapa? Karena tak sesuai dengan urutan dari voltanya. Jadi karena harusnya Mg mengalami oksidasi. Kemudian Pb harusnya mengalami reduksi. Mg harusnya mengalami oksidasi, kemudian Pb harusnya mengalami reduksi. Mg mengalami reduksi. Nah, ini dia tidak spontan karena apa? Karena tidak sesuai dengan urutan direct voltanya. Jadi reaksi ini tidak spontan atau tidak berlangsung. Di sini Mg-nya mengalami reduksi, harusnya Mg-nya itu harus mengalami reaksi oksidasi. Di sini Pb-nya mengalami oksidasi. Nah, Pb itu harusnya mengalami reaksi reduksi. Makanya reaksi ini tidak spontan atau tidak berlangsung atau tidak terjadi. Mungkin demikian dulu pembahasan kita mengenai sel elektrokimia yang bagian sel volta. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa ditulis di bawah kolom komentar. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.